Pemirsa, Kemenkes sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi langsung ke Jayapura, Papua, dan tadi sudah dikonversikan bahwa setidaknya ada 4 faktor penyebab kasus kematian Ibu Iren dan juga bayi dalam kandungannya. Menurut investigasi dari Kemenkes, ada kelangkaan dokter spesialis di Papua, terutama dokter kebidanan atau dokter kandungan dan juga dokter anestesi. Kemudian pemeliharaan sarana prasarana yang tidak optimal, sistem rujukan yang buruk, dan satu lagi adalah SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik. Uni Irma, kenapa keempat hal ini bisa terjadi dan apakah ini adalah potret umum layanan kesehatan khususnya di wilayah 3T? Iya, kami di Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini bahwa pemenuhan SDM kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia itu harus dipenuhi. Nah, tapi kita juga kami di Komisi 9 kemarin juga sempat adu argumentasi juga dengan Dikti ya terkait dengan uji kompetensi yang justru membuat SDM kesehatan kita itu banyak yang nggak lulus gitu. Karena kelulusan SDM yang sudah dididik selama 5 tahun di universitas, 2 tahun praktek itu menjadi nothing akibat uji kompetensi. Cuman uji kompetensi saja yang membuat mereka akhirnya gagal menjadi dokter. Nah, yang begini-begini kan harusnya didudukkan bersama antara Kementerian Kesehatan maupun Dikti. Jangan ego sektoralnya dikedepankan. Karena kita butuh tenaga kesehatan, SDM kesehatan yang sangat banyak. Ya. Kementerian Kesehatan melalui Undang-Undang 17/2023 sudah membuka peluang untuk spesialis, dokter spesialis atau subspesialis bisa melalui program Polid Base maupun Hospital Base. Itu sebenarnya sudah merupakan pelonggaran-pelonggaran yang sangat luar biasa yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi uji kompetensi ini juga membatasi banyak ruang di anak-anak mahasiswa kita untuk bisa menjadi dokter-dokter yang jadi bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Uni ya, seperti mempersulit. Padahal kita butuh. Maka itu yang menjadi salah satu penyebab kekurangan SDM kesehatan kita di Indonesia. Itu Silvi. Itu sudah kami sampaikan di RDP kemarin dengan Kementerian Kesehatan dan Dikti. Kita sudah menyampaikan, tolong hentikan ego sektoral masing-masing, duduk bersama. Ya, harusnya penilaian uji kompetensi itu 60% di pendidikan di universitas, 40% di kompetensi, di uji kompetensi. Karena uji kompetensi kan nggak melakukan uji praktek. Mereka sudah praktek di rumah sakit. Nah, yang begini-begini juga sebenarnya harus diberesin oleh pemerintah, CQ, Menteri Kesehatan dan Dikti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Kemenkes harus melakukan revitalisasi ya semua rumah sakit yang ada di Indonesia terkait dengan ketersediaan SDM dan juga alat kesehatan. Nah, SDM yang ditempatkan di daerah-daerah yang memang terluar ya, yang 3T tersebut mestinya harus mendapatkan kompensasi yang lebih dan kemudian mendapatkan pengawalan keselamatan kerja. Bukan K3 ya, tapi keselamatan kerja. Karena kan di tempat-tempat yang berbahaya itu keselamatannya juga harus dijamin. Nah, yang begini-begini juga kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang juga masih belum dilakukan olai pemerintah terkait di wilayah 3T. Baik, nah, jadi kalau itu dilakukan, maka saya yakin gitu ya, meminimais konflik, meminimais kasus-kasus seperti ini akan bisa dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.